Sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian fikih kita dengan kitab Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan syurut sihhatil ijarah, syarat-syarat sahnya transaksi sewa menyewa di dalam Islam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengupas makna daripada ijarah ataupun sewa menyewa. Begitu juga berbagai dalil yang mensyariatkan transaksi sewa menyewa, baik dari Al-Quran, hadis maupun ijma'nya para sahabat. Begitu juga kita sudah membahas arkanul ijarah, rukun-rukun yang berkaitan dengan transaksi sewa menyewa. Dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan syarat sihhatil ijarah, syarat sahnya sewa menyewa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimulai oleh Allah, yustaratu bi sihhatil ijarah syurutun tata'allaqu bil aqidi wal ma'qudi alaihi wa mahalul ma'qudi alaihi wal ujrah wa nafsil aqdi wa hiya. Jadi syarat sahnya transaksi sewa menyewa di dalam Islam terkadang berkaitan dengan para pihak, yaitu orang yang menyewa dan orang yang memberi sewa. Ada juga wal ma'qudu alaihi, syarat-syarat sah yang berkaitan dengan barang atau jasa yang ingin kita sewa. Wal mahalil ma'qudi alaihi, begitu juga tempat terjadinya transaksi sewa menyewa. Wal ujrah, biaya ataupun ongkos daripada yang kita sewa. Wa nafsul aqdi, berkaitan juga dengan akad sewa menyewa itu sendiri, yaitu sirah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sewa menyewa sebagaimana akad muamalah yang lain membutuhkan kepada sirah, yaitu ijab dan kabul. Beda ucapan kita, beda juga konsekuensi hukum yang dilahirkan dari suatu transaksi. Kalau kita mengatakan saya jual rumah ini, tentu konsekuensinya berbeda dengan saya menyewakan rumah ini. Kalau kita mengatakan kepada pihak kedua yang melakukan transaksi muamalah dengan kita, saya menjual rumah ini dan dia setuju dengan harga yang disepakati, berarti terjadi perpindahan kepemilikan. Tetapi Bapak Ibu, jika yang kita ucapkan adalah saya sewakan rumah ini dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, jika terjadi tidak ada yang namanya perpindahan kepemilikan, cuma terjadi kepemindahan hak pemakaian terhadap rumah tersebut dari yang memiliki rumah kepada yang menyewa rumah. Jadi kemudian disyaratkan juga pada nafsul aqdi, pada ucapan akad kita itu sendiri punya konsekuensi. Kalau kita mengatakan A, Allah yang konsekuensinya. Kita katakan B, lah yang menjadi konsekuensinya. Maka oleh itulah sebab Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah di dalam Al-Quran meminta transaksi muamalah ini diikat dengan tulisan, karena bahasa lisan bisa berubah. Lagi makna ukur kemudian bisa berubah. Mohon
yang sudah tertulis saja bisa berubah, apalagi hanya sekedar bahasa lisan. Ada orang misalnya berjanji, ini toko belum ada yang menyewa, kita datang, boleh nggak saya sewa? Boleh. Harga berapa? 1 tahun 30 juta. Boleh nggak Pak saya kasih panjang dulu? Nanti bulan depan pada saat saya masuk saya lunasi. Boleh, dia bilang. Tulis. Boleh tulis. Kalau perlu ada kwitansi, ada materai, kasih panjang 5-10 juta. Itu pun Bapak Ibu kadang-kadang terjadi uang prestasi dari salah satu pihak. Boleh jadi yang memberi sewanya ingkar janji di tengah jalan. Ini tanggal misalnya 25, seharusnya kita masuk tanggal 1 Oktober di toko tersebut. Tiba-tiba tanggal 28 dia sudah kasih toko itu kepada orang lain. Kita sudah berharap, itu contoh. Atau juga uang prestasi bisa terjadi dari pihak penyewa. Ya, dia sudah bayar 5 juta, masuk ke toko tersebut 2, 3, 4, 5 bulan belum bayar juga uang toko. Bisa terjadi. Sudah tertulis saja masih bisa diingkari, apalagi yang belum tertulis. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, adapun syarat sahih atau syarat sah ijarah, syarat sah transaksi sewa menyewa yatataan bil aqid yang berkaitan dengan para pihak dalam transaksi sewa menyewa. Yang pertama, ridha al-muta'aqidaini, harus adanya ridha, saling setuju antara kedua belah pihak yang melakukan ataupun terlibat dalam transaksi sewa menyewa. Yustaratu tawaffur ridha al-muta'aqidaini kama fil bai', sebagaimana dalam transaksi jual beli disyariatkan ridha dari kedua belah pihak, maka juga demikian halnya di dalam transaksi sewa menyewa. Di qaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara batil, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan cara tijarah yang kalian saling sama-sama ridha dalam transaksi tijarah tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata Syekh Muhammad Zuhaili, wal ijaratu hiya ijaratu, adapun ijarah sewa menyewa dia dalam makna daripada tijarah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Kenapa ijarah masuk dalam makna tijarah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi? Kata Syekh Muhammad Zuhaili, diwujudi makna mubadalatul mali bil mali fiha, karena adanya transaksi pertukaran manfaat dan uang. Jadi akad ijarah itu sama dengan akad sewa menyewa. Agar terjadi perpindahan, kalau dalam sewa menyewa kepemilikan dengan uang sebagai harga daripada barang yang kita jual. Dalam transaksi jual beli terjadi kepemilikan barang dengan uang sebagai kompensasi harga daripada barang. Dalam transaksi sewa menyewa terjadi perpindahan manfaat dari barang dan juga harta daripada sewa kepada orang yang memberi sewa. Maka oleh itulah sebab ijarah ini masuk di dalam definisi tijarah, ya, masuk ke dalam definisi tijarah. Maka sama sebagaimana dalam transaksi jual beli harus saling sama-sama ridha, dan sama-sama ridha itu Bapak Ibu di dalam
diungkapkan melalui pernyataan ijab dan qabul. Saya sewakan rumah ini atau toko ini selama 1 tahun dengan harga 30 atau 40 juta rupiah. Kita kemudian bilang saya terima toko Bapak, saya sewakan selama 1 tahun, itu dalam sifat. Tetapi yang lebih baik tentu dalam bentuk tulis yang tidak cukup. Yang namanya akad muamalah dengan ucapan lisan dan cukup, harus juga punya yang tertulisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan al-ma'qudu alaih, objek daripada benda yang kita sewa. Kalau objeknya adalah barang, tapi juga bisa berbentuk jasa kalau yang kita lakukan ijarah pada transaksi yang sifatnya jasa. Ayakunna al-ma'qudu alaihi huwal manfaatu makluman ilman yang nahu minal munazah. Hendaklah objek yang mau kita sewa atau jasa yang mau kita pakai itu adalah manfaat yang maklum, yang bisa kita ketahui, ya, bukan yang bermanfaat. Ya, dia punya 5 rumah misalnya, tidak boleh yang punya rumah kemudian berkata kepada kita, saya akan sewakan salah satu dari rumah ini kepada kamu. Tidak boleh, Pak. Kenapa? Itu yang nahu minal munazah, bisa menyebabkan kita dengan yang memberi sewa itu berkonflik di kemudian hari. Dia punya 5 rumah, dia tunjuk salah satu dari 5 rumah ini akan saya sewakan kepadamu. Tidak boleh. Kenapa? Tidak ada ilmu kita yang mana yang pasti dari 5 rumah ini. Ya, boleh jadi kita berkenan dalam hati mau mengambil sewa yang paling pojok supaya aman. Ternyata yang punyanya rumah tidak mau kasih itu, kasihnya yang di depan, kita sudah terlanjur bayar sewa. Itu contoh, ya. Maka disebut di sini oleh Syekh Al-Basweli ayakuna al-ma'qudu alaihi wal manfaat. Ma'qud alaih atau objek dalam transaksi sewa menyewa itu adalah manfaat yang maklum, yang diketahui bersama, baik pemberi sewa maupun kita yang menyewa. Ilmu yang nahu minal munazah, yang dengan pengetahuan itu kita tidak akan bersengketa di kemudian hari dengan si pemberi sewa. Sewa rumah sudah dijelaskan, ini rumah yang saya sewakan kepada kita ambil. Tetapi dia kemudian Bapak Ibu bilang, rumah ini saya sewakan kepada kamu, 1 kamar tidak boleh dipakai misalnya. Tanpa penjelasan kenapa itu tidak bisa dipakai. Padahal biasanya kalau kita sewa 1 rumah, seluruh bahagian daripada rumah itu menjadi hak milik kita. Itu contoh, kecuali sewanya per kamar, itu beda lagi. Ini sewa rumah, maka semua fasilitas yang ada di rumah tersebut seharusnya menjadi hak kita. Itu harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, bisa menyebabkan sengketa di kemudian hari. Fa'ikana majhulan jahalatan muftiyatun ila munaza'ati la yasimul abdi. Jika Bapak Ibu terjadi akad sewa menyewa, objeknya tidak kita jauh jelas. Sama juga kalau Bapak Ibu memakai tenaga orang, jasa, kita harus jelaskan SOP-nya apa, kerja dia apa saja, masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu harus kita jelaskan. Kalau kita nggak jelaskan Bapak Ibu, kita juga nggak bisa pecat dia. Kita bilang, ini kok pekerja saya malas-malasan. Bapak Ibu sendiri tidak pernah kasih tahu sama dia, masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, beban kerjanya apa saja, tidak boleh dilakukan. Kecuali setelah kita jelaskan, kamu masuk tiap hari jam 8
pagi, punya waktu istirahat dari jam 12 sampai jam 2 siang. Kemudian wajib balik ke kantor, ada kerja, nggak ada kerja, tetap wajib balik ke kantor, baru pulang jam 5 sore. Kamu dihitung lembur kalau pulangnya telat dari jam 5 sore sampai jam 8 malam, itu hitungannya lembur, dapat uang tambahan. Kalau sudah kita jelaskan sedemikian rupa Bapak Ibu kepada pekerja kita, tetapi dia tetap ogah-ogahan, malas-malasan, pongkang-pongkang kaki, kerja enggak, nah itu boleh kita pecat. Kenapa? Sudah kita jelaskan pekerjaannya apa, gajinya apa, tunjangannya berapa, itu sudah kita jelaskan. Nah, jadi sewa menyewa harus jelas pada manfaat yang mau kita beri atau manfaat yang mau kita terima, baik sewa menyewanya pada barang ataupun sewa menyewanya pada jasa. Fa'inkan majbulan jahalah, jika sewa menyewa itu tidak tahu pasti manfaat dari benda yang akan kita sewa, itu muftiyatun ila munazaati, hanya akan menyebabkan kita Bapak Ibu kemudian munaza'ah, berkonflik kepada yang memberi sewa. Maka sebab itulah di dalam syariat la yasihul akdi, tidak sah akadnya. Itu harus dijelaskan. Dan biasanya sebab terjadinya masalah dalam transaksi sewa menyewa karena tidak dijelaskan secara detail apa yang menjadi tanggung jawab si pemberi sewa dengan orang yang menyewa. Saya kasih contoh Bapak Ibu, di Sabang itu sewa sepeda motor, hitungannya hari itu berbeda dengan hari dalam hitungan kita. Misalnya kita ambil sampai Sabang sore, Bapak Ibu ya, sore, berarti hitungan satu hari sewa sepeda motornya sudah masuk hari kedua, besok pagi jam 7 itu sudah masuk hari kedua. Seharusnya kalau hari itu hitungannya 24 jam, berarti kalau kita sewanya katakanlah jam 6 sore, jam 6 sore besoknya itu baru dikira satu hari. Tapi di Sabang nggak seperti itu Pak. Nah, makanya banyak yang wisatawan. Saya sampai sempat ngomong itu sama PJ Bupati Sabang yang lalu, Pak Reza itu. Seharusnya itu dikasih tahu, walaupun itu sudah menjadi adat kebiasaan orang di Sabang, tapi kan pendatang mana tahu Pak, sehingga adatnya seperti itu. Nah, misalnya kan kita ada ini kapal sore yang di Sabang, sampai ke Sabang kita pendatang Pak, sewa sepeda motor 70.000 sekarang di Sabang atau 60.000. Ya, hitungannya per hari. Per hari itu bukan 24 jam di Sabang. Nah, berarti kalau kita ambil jam 6 sore, besok pagi jam 7 pagi hitungannya sudah hari baru. Berarti kita kena cas 2 hari. Bayarnya 140.000 di Sabang. Ya, kalau kita besok kembalikan kunci motor di pelabuhan, kita mau balik ke Banda Aceh, sudah kena cas 140.000. Padahal kita baliknya misalnya jam 2 siang, naik kapal jam 2 siang, kan belum sampai 24 jam. Atau kita membayar kasih duit 70.000, dia tolak. Pakai nasib Pak Lolo coba. Hai pakai Pak Lolo, baru sih loh. Kenapa? Dalam hitungan orang Sabang itu sudah masuk bahan. Walaupun kita ambil misalnya jam 10 malam, kalau sudah pagi sudah hitungan 2 hari. Nah itu harus dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan Bapak Ibu, berpotensi besar memunculkan konflik, ya kan? Punya potensi memunculkan konflik. Ya, itu harus dijelaskan. Banyak yang begini-begini banyak, maka syariat sudah mewanti-wanti. Yang begini-begini banyak sekali. Kemarin juga saya potong rambut, ini baru kejadian sama saya. Bukan tempat langganan. Kalau tempat langganan sudah kenal. Kebetulan bukan tempat langganan.
potong rambut di salah satu tempat potong rambut di Banda Aceh. Masuk saja saya sudah curiga, Kenapa? Tukang pangkasnya itu bertato, ide di sini bertato, penuh tato di badannya. Dan curiga saya. Dia tanya, potong yang potong rambut pendekkan rapikan, saya bilang, potonglah dia rambut. Biasanya Pak, di tempat kita kan kalau potong rambut ada paket-paketnya kan dijelaskan. Ini enggak, dia dimainkan terus sama dia. Kita pikir satu paket, waktu bayarnya sudah 120.000. Enggak ada Pak pangkas di Banda Aceh 120.000. Saya coba beberapa tektok, saya bilang, bukannya kita tidak mau bayar. Nah, dia turunkanlah hitungannya. Bapak pangkas, turun jambak lah, dihitung juga. Iya Pak, di sini dihitung. Bapak tak pernah pergi sini potong. Ternyata orang provinsi sebelah Pak cari duit di sini. Dia bawa kayak Medan ke sini, ya kan? Terus apa lagi? Biaya urut di mana aja Pak, di mana-mana urut itu kan ada kita misalnya dijatuhin di rumah, itu dikenakan biaya juga 25.000. Ini gawat ini. Akhirnya bukannya saya bayar 120.000, insya Allah ada duit, tapi dia bawa gaya provinsi sebelah ke Aceh, itu tidak bisa kita terima. Kamu di sini pendatang, kamu gak bawa gaya Medan ke sini, saya bilang. Debat Pak, akhirnya jatuhnya 50.000, coba bayarkan. Kan memang gak benar itu ya. Jadi ada orang-orang seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak, kita provinsi Aceh ini walaupun bagaimana kata orang Pak, ya, Bapak Ibu harus akui provinsi kita inilah yang paling aman, yang jarang ada nipu-nipu ya. Apalagi kalau sesama kita orang Aceh masih ada takut dia dengan ajaran Islam. Coba Bapak Ibu pergi ke provinsi kemarin Pak, waktu PON, saya ada teman, dia ofisial dari Riau, teman sama-sama di Kairo dulu, jadi pengurus KONI di Riau. Pergi ke sini, saya bawa ke rumah saya. Bapak Ibu yang pernah ke rumah saya itu kan lihat rumah saya nggak ada gudang, mobil parkir di luar, ada sepeda motor parkir di luar. Kemudian tamu saya ini, teman saya tanya, ini malam-malam seperti ini mobil motor? Iya, saya bilang, memang seperti ini ya, aman sih, aman aja. Kaget dia, waduh, kalau di Riau ban mobil hilang kan? Ban mobil hilang Pak, kalau di Riau kata dia, kalau parkir mobil di luar itu ban mobil diambil, siang-siang bolong ya. Kan ada seperti itu. Bapak kemana-mana taruh aja mobil parkir di luar, insya Allah aman di tempat kita Bapak ya. Itu salah satu lebihnya kita, alhamdulillah, berkah kita menjalankan syariat Islam. Siapapun mengakui kita ini daerah yang paling aman. Termasuk juga Pak, salah satu franchise besar. Kalau saya sebutlah nama mereknya apa. Kalau saya sebut nanti Bapak bilang saya orang Yahudi. Tapi ini kejadiannya sebelum peristiwa Palestina. Sebelum peristiwa Palestina, kebetulan yang punya tanah franchise itu jamaah kita. Bapak itu jamaah kita, beliau kerjasama dengan franchise itu. Jadi sebelum masuk orang franchise itu, jamaah kita ini, bapak kita ini buat acara makan-makan, bakar ayam, bakar ikan di tempat franchise-nya beliau. Nah, beliau bilang, saya Ustaz, kalau ada waktu kita makan-makan Pak di sini, boleh? Pergilah saya di sana, habis sholat maghrib malam minggu, pergi saya di sana. Orang Jawa itu Pak, orang Jakarta itu kagetnya luar biasa lihat Aceh jam 11, jam 12 malam masih ramai. Bahkan orang naik motor sendiri, gak ada yang begal, gak ada macam-macam. Kalau di Jakarta jam 11, jam 12 malam kan udah sepi Pak. Di Aceh masih ramai. Kemudian yang lihat parkir, ternyata mereka survei Pak.
survei jam 11, jam 12, jam 1 malam. Kadang-kadang orang parkir di depan halaman rumahnya motor, mobil, tidak ada yang ngambil, tidak ada yang ganggu. Dan itu akhirnya membuat Frances itu masuk ke investasi di Aceh. Itu alasannya dia ceritakan kepada kami. Apa salah satunya? Itu amanah. Aceh ini Bapak Ibu boleh pergi ke provinsi yang lain, tidak ada yang lebih aman daripada provinsi kita Aceh, terutama kota Banda Aceh paling aman, dan itu diakui oleh orang PON, ya kan? Ada beberapa official PON itu 3 HP, 3 dompet beberapa kali, bukan sekali, 2 kali, beberapa kali, dan itu bukan 1-2 orang ceritanya, banyak orang, tetapi alhamdulillah masih dikembalikan, ya, masih gak hilang. Kalau di tempat lain mana ada saudara. Cuman ya masalahnya kadang-kadang pemimpin kita aja, nah, ini yang repot. Kita belum ada pemimpin yang benar-benar hebat, yang bisa mengelola duit rakyat itu, bisa menghasilkan manfaat besar kepada rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Itu yang masalah kita di situ, Pak. Dari semenjak reformasi sampai sekarang belum ada lagi orang-orang seperti Pak Majid Ibrahim. Nah, itu masalah kita. Belum ada lagi pemimpin gubernur sebesar almarhum Pak Ibrahim Hasan, ya, atau Pak Samsudin Mahmud. Nah, itu belum terulang Pak di tempat kita. Atau minimal Banda Aceh terakhir seperti almarhum Pak Mawardi itu belum ada lagi, Pak. Nah, itu yang masalahnya kita orang Aceh. Moga-moga lah dalam pilkada kali ini yang terpilih yang terbaik, ya, supaya kita bisa maju kembali. Rakyatnya sudah bagus, kita sudah sangat bagus dibandingkan daerah-daerah yang lain. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada pembahasan kita. Pasti kalau sesuatu tidak diterangkan dari awal akan muncul sengketa di kemudian hari. Baik itu dalam sewa menyewa barang ataupun sewa menyewa jasa, harus disampaikan kepada customer ataupun pelanggan kita dengan sebaiknya. Di antara hadhihi jahalatu ta'lamu min at-taslimi wa tasallumi. Karena ketidakjelasan di awal, maka nanti akan berakibat terkendalanya barang yang mau kita berikan sewa terkendala. Begitu juga orang yang mau menyewa tidak juga membayar karena tidak sesuai dengan yang diceritakan di awal. Fala yasul maqsudu minal aqdi, maka tidak akan terjadi maksud daripada akad transaksi sewa menyewa, yaitu sama-sama mendapatkan keuntungan. Orang yang menyewa mendapatkan manfaat, orang yang memberi sewa dapat uang dari kompensasi manfaat yang dia beri. Dua-duanya seharusnya mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Syekh Baswedan juga menjelaskan kepada kita wal ilmu bil maqdi alaihi, dan termasuk bahagia pengetahuan yang harus kita tahu dari objek sewa yang akan kita lakukan, yang perlu dibayar mahar manfaat. Nah, jadi si pemberi sewa harus menjelaskan kepada penyewa maharul manfaat, tempat manfaat daripada barang yang kita sewa itu dadanya di mana, harus dijelaskan. Kita sewa mobil, Pak, misalnya mobil plat Sabang NA, itu harus kita jelaskan ini mobil cuma bisa dipakai di Sabang misalnya, nggak boleh dipakai di luar kota Sabang. Kenapa? Kan terbatas. Mungkin orang yang menyewa itu dia orang luar Aceh, dinas di Sabang, sewa plat mobil NA. Nah, dia sekali-kali mungkin mau ke Banda Aceh, mau ke Aceh Besar, nggak bisa kok. Nah, itu harus dijelaskan, nggak boleh nggak dijelaskan. Nah, begitu juga misalnya motor tadi kita sewa di Sabang, boleh nggak? Kita tanya, kalau motor ini kita pergi ke Banda Aceh kan nggak dikasih. Kenapa ya? Potensi hilangnya besar sekali kalau di Sabang. Nah, di Sabang ada juga Pak. Kita sewa, saya pernah sekali waktu sewa motor di Sabang.
bilang, ini bayarnya saya transfer aja boleh? Boleh, saya transfer. Kemudian saya telepon, Pak, coba dicek rekeningnya sudah saya transfer buat sewa. Oh iya, ini saya sudah di pelabuhan mau balik Banda Aceh. Kunci motornya saya taruh di mana? Kenapa berdua hilang? Enggak Pak, enggak berani, nanti hilang tanggung jawab saya bilang. Enggak hilang. Enggak berani saya Pak. Taruh terus di sini. Dimarahin sama itu. Taruh aja di situ. Akhirnya saya taruh ini, saya sudah taruh Pak ya, saya foto supaya jangan nanti berdalih. Saya foto, ini saya sudah taruh ya. Ternyata memang adanya di sana seperti itu Pak, sewa mobil, sewa motor, dapat kunci di sini. Lebih aman daripada Bali Nusa ya, aman sekali ya. Orang mencuri motor di situ membawa lagi kemana Pak? Bisa Bali itu pasti dalam waktu kurang 24 jam betul juga kan motor itu. Nah, jadi aman sekali di Sabang. Nah itu meskipun demikian harus dijelaskan tempat penggunaan manfaat itu. Nah, kalau barangnya bergerak, ya, kalau barangnya bergerak harus dijelaskan. Kan kayak sewa mobil, Pak. Mobil dalam kota harga sewanya beda dengan kalau kita pakai di luar kota. Berapa sekarang harga sewa mobil itu? Kalau dulu masalah saya, kalau Innova itu masih dapat 250.000 misalnya ya dalam kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kalau keliling-keliling kota Banda Aceh dan sekitarnya bisa lah per hari 250 atau 300. Tapi kalau kita bawa itu mobil Innova ke Medan atau Pulau Semongi atau keluar kota Banda Aceh dan sekitarnya, harganya bisa 300 atau 400.000. Itu harus dijelaskan di awal. Harus dijelaskan di awal. Wabaya yang mudah, begitu juga harus dijelaskan masa pemakaian. Nah tadi 20 sehari dalam hitungan orang Sabang, bukan 24 jam. Itu harus diberitahu, kalau enggak bisa timbul masalah di kemudian hari ya. Wabaya yang amal di istijah sinari wal umar, dan juga menjelaskan pekerjaan apa yang harus dilakukan kalau sewanya jasa ya, kita mau sewa orang misalnya bersihkan rumah kita atau buat lemari kita yang sudah hancur. Nah, itu jelaskan apa aja yang dibuat, harganya berapa, harus disepakati di awal sebagaimana yang sudah kita ceritakan tadi dalam penjelasan sebelumnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan terlebih dahulu pengajian kita pada kesempatan malam ini. Insyaallah pada malam Kamis yang akan datang kita akan lanjut kembali dengan penjelasan berikutnya berkaitan dengan hukum dalam akul ijarah atau akad sewa menyewa. Semoga apa yang telah kita jelaskan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua dan moga-moga bisa kita amalkan